Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 8G. Hayo, Lindu Aji, jangan kepalang tanggung. Engkau atau aku yang harus mati? Kata Ki Sumali. Aji menjadi marah sekali. Bukan main kerasnya hati orang ini. Sungguh buta mata batinnya, tidak tahu memiliki istri yang demikian setia dan mencinta. Orang macam ini harus diberi pelajaran keras. Akan tetapi keris pusaka yang dipegangnya itu tampak ampuh dan berbahaya sekali. Maka dia pun segera menghampiri buntalan pakaiannya, membukanya dan mencabut keris pusaka Kiai Nagawelang pemberian Sultan Agung untuk menandingi keris hitam di tangan lawannya. Kalau itu kehendakmu, Paman Sumali, aku hanya ingin melayanimu. Kata Aji. Akan tetapi tiba-tiba Ki Sumali membelalakan matanya memandang ke arah keris Kiai Nagawelang yang berada di tangan Aji. Suaranya terdengar gemetar ketika dia berkata lirih. Pusaka itu. Luk 13 berkepala naga terhias jamang. Berlapis emas. Ah. Bukankah itu Kiai Nagawelang? Keris pusaka Mataram buatan Paman Empu Supa? Aji merasa heran akan perubahan sikap Ki Sumali yang tiba-tiba tampak jinak dan tenang, juga memandang keris pusakanya dengan sikap hormat. Benar sekali, Paman. Pusakaku ini adalah Kiai Nagawelang. Akan tetapi, pusaka itu milik Gusti Sultan Agung. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Tanyanya sambil memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh selidik. Aku menerimanya sebagai anugerah dari Gusti Sultan, sebagai tanda bahwa aku adalah utusan beliau yang mendapatkan kekuasaan. Jawab Aji sejujurnya. Tiba-tiba Ki Sumali menekuk lututnya dan menyembah kepada Aji. Mohon beribu ampun, Raden. Saya tidak tahu bahwa Raden adalah utusan Gusti Sultan yang diberi kekuasaan memiliki Kiai Nagawelang. Saya berdosa besar telah tidak percaya kepada Raden. Aji tersenyum dan tahulah dia bahwa orang ini, betapapun keras hatinya, ternyata adalah seorang yang setia dan menghormati Sultan Agung sebagai junjungannya. Dia cepat membungkuk, memegang kedua pangkal lengan Ki Sumali, mengangkatnya dan berkata, Ah, Paman Sumali, aku hanya seorang utusan, harap jangan menghormati aku secara berlebihan. Bersikaplah wajar saja dan jangan sebut aku Raden agar kita dapat bicara dengan leluasa tanpa rikuh-rikuh. Diam-diam Aji mengerahkan tenaga saktinya, Ki Sumali dapat merasakan getaran kuat melalui telapak tangan pemuda itu yang memegang kedua bahunya. Sekali lagi mereka ingin saling menguji dan dia mengerahkan Aji kesaktiannya membuat tubuhnya menjadi berat sekali. Akan tetapi tetap saja tubuh atasnya terangkat dan dia terpaksa berdiri. Dia memandang wajah pemuda itu penuh kagum dan kini wajahnya cerah berseri dan mulutnya menyungging senyuman. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Anak Mas Aji, kini aku tidak merasa heran mengapa Gusti Sultan Agung mengangkat engkau menjadi utusan dengan membekali keris pusaka Kiai Nagawelang sebagai tanda pengenal. Nah, sekarang ceritakanlah, anak Mas. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan istriku Winarsi? Istrimu Mbakayu Winarsi, tadi telah berkata sebenarnya. Ia diculik orang dan dilarikan dari Loano dengan menggunakan perahu menuju ke hilir. Aku yang sedang melakukan perjalanan berkelana melihat ia dengan dua orang laki-laki penculiknya. Aku hendak dirampok oleh anak buah orang itu, bahkan yang seorang juga ikut mengeroyok. Setelah merobohkan 5 orang yang mengeroyokku, aku lalu terjun ke air dan mengejar perahu yang didayung seorang pemimpin perampok dan yang melarikan Mbakayu Winarsi. Aku berhasil menyusul dan mengalahkan pemimpin perampok itu setelah berkelahi di dalam air. Akan tetapi perahu itu dia gulingkan. Untung Mbakayu Winarsi belum sampai hanyut. Aku menolongnya dan membawanya berenang ke tepi sungai. Nah, karena kami basah kuyup, untuk mencegah ia masuk angin, aku lalu meminjamkan seperangkat pakaian untuk ia pakai sebagai pengganti pakaiannya yang basah kuyup. Kemudian aku mengantar ia pulang ke Loano. Karena perjalanan cukup jauh dan Mbakayu Winarsi ingin sekali segera dapat pulang dan bertemu denganmu, maka kami lalu berboncengan di atas kuda. Percayalah, Paman, aku cukup menghayati aturan tata susila yang pernah diajarkan mendiang Bapa dan Eyang guruku dan Mbakayu Winarsi adalah seorang wanita yang bersusila, baik budi dan setia kepada suami sehingga biarpun kami berboncengan, akan tetapi kami saling menjaga sehingga kami tidak berhimpitan. Karena itu tuduhanmu tadi terhadap istrimu sungguh tidak pantas dan amat menyakiti hati Mbakayu Winarsi yang kesetiaan dan kasih sayangnya kepadamu murni dan bersih.
Kisumali mengerutkan alisnya, matanya menunjukkan penyesalan besar ketika dia memandang kepada Winarsih yang masih bersimpuh di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Wanita itu masih menggenggam gagang pisau belati dan mendengar pembelaan Aji, hatinya terasa perih seperti disayat-sayat sehingga tangisnya semakin mengguguk. Aduh, Diajeng Winarsih. Kisumali berlutut dan merangkul istrinya. Maafkan aku, Diajeng. Mataku seperti buta. Telingaku seperti tuli sehingga aku tega menotori kesucianmu dengan tuduhan-tuduhan keji. Sudah sepatutnya kalau engkau tanamkan cundrik, belati, itu ke dadaku, Diajeng. Kakang Sumali. Winarsih melepaskan belatinya dan ia pun menangis dalam dekapan suaminya. Kedua orang suami istri itu bertangisan dan pada saat itu terasa benar oleh mereka betapa mereka itu sesungguhnya saling mencinta. Aji melangkah mundur dan mengalihkan pandangan sambil tersenyum. Hatinya girang bukan main melihat sepasang suami istri itu telah rukun kembali. Betapa bahagianya seorang pria seperti Kisumali yang sudah tua itu memiliki seorang istri seperti Winarsih yang masih muda, ayu manis dan baik budi penuh kasih sayang pula. Diam-diam dia mengharapkan agar kelak dia dapat memperoleh jodoh seorang wanita seperti ini. Setelah keharuan mereka agak mereda, Kisumali merangkul istrinya dan diajak bangkit berdiri. Ah, benar seperti yang dikatakan anak Mas Aji tadi. Aku telah mabok, bahkan gila karena cemburu buta. Akan tetapi, anak Mas Aji, dapatkah perasaan cemburu itu dihilangkan dari hati yang lemah ini? Aku jauh lebih tua dari Diajeng Winarsih, bahkan ia sepantasnya kalau menjadi anakku. Bagaimana perasaan cemburu tidak akan menggoda hatiku kalau ia bertemu dengan pria lain yang jauh lebih muda dan tampan dariku? Kisumali bertanya sambil memandang wajah Aji. Pemuda itu tersenyum. Dia adalah seorang pemuda yang sama sekali belum mempunyai pengalaman tentang cinta dan cemburu. Akan tetapi dia sudah memiliki dasar pengertian yang luas tentang kehidupan. Dari mendiang Ki Tejo Budi dia mendapat gembengan batin dan diperkenalkan dengan nafsu-nafsu daya rendah dan segala macam ulahnya yang selalu mencoba untuk menguasai manusia. Paman Sumali, sesungguhnya saya pribadi belum pernah merasakan apa yang dinamakan cinta terhadap wanita dan bagaimana rasanya cemburu itu. Akan tetapi saya dapat menduga dan membayangkan. Paman, kalau saya tidak salah, cemburu timbul karena ketidakpercayaan. Adalah keliru sekali kalau Paman tidak percaya kepada Mbak Kayu Winarsih. Ia seorang wanita dan istri yang kiranya sukar Paman dapatkan keduanya di jagat ini. Berilah kepercayaan sepenuhnya kepadanya, Paman, percaya dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan sudi melakukan penyelewengan. Kepercayaan penuh keyakinan itu pasti akan mampu melenyapkan racun cemburu yang mengeram di dalam hati Paman. Apa yang dikatakan Dimas Aji itu tepat dan benar sekali. Kakang Sumali. Hal itu telah terbukti dalam hatiku. Aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa engkau tidak akan menyeleweng dan wanita lain dan selama ini aku tidak pernah merasa cemburu kepadamu, Kakang, biarpun aku tahu bahwa engkau amat terkenal di Loano dan banyak wanita terkagum-kagum kepadamu. Kisumali mengangguk-angguk dan memandang kepada Aji dengan pandang mata penuh kagum. Ikuti terus kisah ini selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.